Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan ila hadratil mu'minin wa masyarakat. Sayyidillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah wa adaman naf'alana bih wa bi'ulumih fid dharain, amin. Ketahui olehmu itu lagi ya, ya kah? Ketahui olehmu, hai hamba Allah, memilih engkau bagi nafsu engkau, bagi diri engkau, memilih engkau untuk diri engkau suatu yang baik dan lezat. Kalau untuk makan, untuk minum, itu milih yang baik, milih yang lezat. Itu kalau untuk diri kamu, ya. Dan memilih engkau bagi binatang, bahkan memilih engkau untuk binatang, engkau akan makanan yang baik. Untuk diri engkau, kau pilih makanan, minuman yang lezat, yang baik. Bahkan untuk binatang pun engkau pilih makanan yang baik. Dan engkau perbuat, engkau muamalah. Kalau di kan di Arabnya muamalah. Muamalah itu ibadah. Nah, ya, kalau kita ini muamalah itu berjual beli, sewa menyewa, itu kalau sesama kita muamalah. Tapi kalau muamalah dengan Tuhan tadi ibadah. Nah, di sini engkau perbuat, mengartikan, ya. Jadi engkau kalau untuk amal, untuk ibadah, engkau serta Tuhan engkau. Oh, di sini nang perbuatannya. Mana dia? Oh, ya. Nah, kalau kau tadi muamalah sama Tuhan, engkau di sini kalau Arabnya mujazafah, yang tidak bagus, yang ibarat kalau muamalah tadi kalau berjual beli apa, duitnya tidak laku. Nah, kalau milih untuk diri sendiri, bahkan milih untuk binatang yang bagus-bagus. Tapi kalau milih untuk Tuhan itu yang tidak bagus. Di sini diartikan perbuatan maksiat. Nah, dan suatu yang tiada baik. Kalau untuk Tuhan yang tidak baik. Kalau untuk diri sendiri ya pilih yang baik. Untuk binatang pilih yang baik, untuk Tuhan pilih yang buruk. Nah, mana yang buruk tuh? Ya. Dan terkadang engkau pilih
Kalau di Arabnya kalabta, engkau balik-balik. Kalau ada nang rusak, nah ya milih, bisa juga milih 20 buah-buahan. Kalau Arabnya biteh itu semangka. Kalau hendak membeli semangka, ada 20 semangka umpamanya, dibalik-balik, dipilih yang baik. Nah, ya. Jadi buah-buahan dan makanan hingga engkau dapat suatu yang boleh engkau makan. Di antara nang 20 biji tadi dipilih mana yang patut, yang bagus untuk dimakan. Pilih, beli satu juga nang dipilih. Tadi kan banyak milih nang bagus untuk dimakan tuh. Nah, ya. Jadi hingga engkau dapat suatu, ya satu yang boleh engkau makan daripadanya yang 20 tadi. Diambil satu cuman di antara yang 20. Nah, tinggal yang lainnya ditinggal. Nang 19-nya ditinggal. Ini nang satu nang dimakan nih untuk pilih apa tadi? Yang pilihan nih nang untuk dimakan nih nang bagus. Padahal nang satu tuh karena dihliz zaidah. Dihliz. Nah, ya. Nah, aku dua nang Arab dihliz ada zainya. Dihliz mirhab itu Arabnya. Mirhab itu kakus wisi. Nah, nang sabiji itu padahal untuk kawisi, cuman dimakan tuh untuk kawisi, cuman nang sabiji itu kayak apa aja dipilih dimakan itu untuk lorong kawisi kan kembalinya mengisi wisi, cuman nang dimakan nang banyak-banyak, nang bagus-bagus, nang nyaman-nyaman untuk mengisi wisi, cuman aturan kalau hendak mengisi wisi itu kan perlu milih-milih setelah lo pilih nih, asal jangan busuk. Jadi ya ini dah mesti milih-milih, padahal nang dipilih sabiji itu pun untuk kembali ke wisi, cuman iyalah. Nah, jadi nang banyak menggunakan duit itu yang banyak untuk mengisi wisi, cuman nah, ya. Milih untuk Allah, untuk ke surga nang kada bagus, untuk kawisi dipilih yang bagus, padahal untuk buang kawisi. Cuma di sini artikan tempat najis. Dihlis itu pun dihlis juga diartikan, ada diartikannya lagi ngalih kali mah artikannya. Nah, ya kan mirhat nih, sini tempat najis, mirhat itu wisi ya tempat najis wisi itu. Tapi kalau tempat najis masih umum, ya. Nah, kalau wisi kan bihira ke wisi, nyetornya ke sana. Nah, dan duduk engkau makan bersila hanya tuh ya bahasa apa aku udah tahu juga. bersila mutarabbian, bahasa Arabnya mutarabbian tuh tarabung itu bersila nah, bersila makan bersila, panjang duduk engkau, lama duduk engkau, lama makan tuh tadi lama duduknya. Apalagi nyaman-nyaman, lauknya lezat, lama lagi duduknya dah. Tafaloh makan tadi kenyamanan, tafaloh lawas, lalu duduk istirahat pulang. Bawa berebah itu tak guring langsung. Nah, ya, jadi panjang
melamakan engkau akan duduk engkau pada makan itu. Dan apabila memperbuat sembahyang engkau, tiada sempurna rukuk dan sujud adalah jika sujud engkau seperti ayam mematok. Nah, kada tumak ninah lagi, rokoknya kada tumak ninah. Padahal kalau makan tadi santai, aku duduk tuh tahan lama. Sembahyang kenapa kada tahan lama? Nah, itu artinya. Ya. Nah, makan dipilih nang baik. Waktu lama untuk diri sendiri, Bang tuh. Nah, tahan lama. Untuk sembahyang kakelusur sembahyang atau bacaan kakelusur. Kata ayah kayak burung dalam sangkar, kelapak-kelapak hendak keluar terus. Kalau masuk ke masjid kada tahan bacaan. Nah, jadi kalau makan lama tahan, sembahyang lama kada tahan. Rokok sujud kayak ayam mamatok, artinya kada betumak ninah. Dan berapa pula was-was, nah banyak pulang was-was dalam sembahyang tak. Ya bukan ingat Tuhan, tidak, was-was. Dan pikiran buruk, ada buruknya di situ, inang Arabnya ada. Dan pikiran nang buruk nang di dalam sembahyang tadi. Nah, ya, dan pikiran tuh khawatir lintasan di hati nang buruk, hendak buat napa karena kada bagus dalam hati telah di dalam sembahyang kau. Tiada ingat akan suatu yang engkau baca akan dia itu sesuatu kada ingat. Bacaan tuh nang dibaca kada ingat, tadabbur memperhatikan bacaan kada ingat. Misalnya seorang yang memperbuat demikian itu sembahyang tidak sempurna tadi. Nah, jadi perumpamaannya seorang yang memperbuat demikian itu sembahyang tidak sempurna tadilah, rokok sujudnya kada sempurna, bacaannya tidak ingat, itu maknanya tidak mentadabbur, tidak memikirkan dia. Itu perumpamannya seperti mendirikan dirinya pada hadapan Maryam, bukan Maryam, Maryam. Kalau dulu Maryam ya. Nah, kalau sekarang nih rudal. Macam dihadapakan Maryam dan tumbak hendak membunuh akan dia. Itu perumpamaannya. Kayak ada nah hendak menimbak macam ada nah hendak menumbak makanya cepat-cepat ya sembahyangnya tadi, makanya cepat-cepat macam ada nah hendak menimbak, macam ada hendak menumbak. Itu perumpamaannya sembahyang nang cepat tadi, perumpamaannya kayak hendak ditimbak orang lalu cepat-cepat berdadas hendak lari. Tuh perumpamaannya, hendak seperti orang hendak membunuh akan dia lalu cepat-cepat. Tiadakah orang itu sangat tiada punya akal. Nang sembahyang cepat-cepat tadi, rokoknya kada tumak ninah, sujudnya kada tumak ninah. Nah, itu apa tiadakah ya? Apa tiadakah orang itu sangat tiada punya akal dan bodoh? Apa bukan bodoh itu orang? Ya. Jadi itu jelas orang bodoh dah, hendak cepat-cepat tuh kada sempurna sembahyang
tumakninahnya tidak ada, sebetulnya tidak sah sembahyang tuh. Berarti orang itu orang bodoh. Bermula misal engkau, ini kan bermula misal engkau, ya, seorang, bermula seorang sih artinya, padahal ada misal juga di situ. Nah, bermula seorang, ya, apabila mendengar ia akan hikmah dan ilmu. Hikmah itu ya ilmu nafi'. Hikmah itu ilmu yang bermanfaat dan ilmu pengajaran. Tiada memperbuat amal ia pada yang demikian itu hikmah. Ya, dia mendengarkan hikmah, mendengarkan pengajian, tiada memperbuat amal, tiada mengamalkan ia pada yang demikian itu hikmah ilmu tadi kada diamalkan, ya, itu seperti seorang yang memakai baju rantai dan tiada berperang ia dengan dia baju rantai. Sama, belajar ilmu tapi tidak diamalkan. Itu misalnya seperti orang memakai baju rantai tapi tidak digunakan untuk berperang. Baju rantai itu sebetulnya untuk berperang orang dulu. Baju rantai itu ya baju besi. Ini. Nah, di dada ini cuman, ya. Sebab dada ini payah mengilak. Orang kalau supaya enak pasti di dada orang menghantam. Kalau di kepala kan dia bisa ngilang-ngilang, cepat ngilaknya. Jadi baju besi itu sini cuman nah baju rantai bilang baju besi. Ya. Artiakan baju rantai, baju besi. Gini kena lubangnya gini. Nah, jadi diporok, keluarkan tangan. Dada nih bang, nahan dada nih bang baju besi itu. Baju besi itu gunanya untuk berperang. Sekarang pakai baju besi tapi tidak dipakai berperang, itu perumpamaan. Ada ilmu tapi tidak diamalkan. Ada baju besi dipakai tapi tidak untuk berperang. Untuk apa? Kalau kada dipakai berperang. Baju besi itu untuk berperang telah. Nah, itu artinya. Sungguhnya telah berseru ulama atas mata benda, ya. Nah, berseru ulama atas mata benda, silatina mata benda, ya kita mata benda, supaya juga orang yang memperbuat taat dan ibadah yang membeli akan dia harganya suatu yang engkau bimbang dengan dia. Maka jika bimbang engkau dengan dunia, maka tiada harga bagi engkau, karena bahwasanya dunia itu seperti bangkai, bau busuk, tiada harganya. Salah. Sungguhnya telah berseru, telah memanggil ulama atas mata benda. Mata benda di sini ya berbuat taat dan ibadah dah. Nah, itu mata benda tadi. Yang dimaksud adalah
buat taat dan ibadah. Yang membeli akan dia mata benda tadi, ibadah dan taat tadi, harganya suatu yang engkau bimbang dengan dia. Harganya ibadah tadi, nilainya ibadah, yaitu sesuatu yang engkau bimbang dengan dia. Nah, mana contohnya? Maka jika bimbang engkau dengan dunia, nah jadi dunia itulah harganya, ya, maka tiada harga bagi engkau kalau berbimbang dengan dunia. Karena bahwasanya dunia itu seperti bangkai. Jadi kalau beribadah tujuannya dunia itu tidak ada harga, seperti bangkai yang busuk, tiada harganya. Ini menurut tadi ulama tasawuf macam itu. Dia melihat dunia itu seperti bangkai. Tentunya dunia yang tidak manfaat untuk akhirat. Kalau dunia manfaat untuk akhirat, itu namanya dunia untuk tanam. Nah, untuk bercocok tanam nanti hasilnya di akhirat. Di dunia inilah cocok tanam. Jadi dunia kalau untuk akhirat itu sebetulnya bukan dunia tapi untuk akhirat itu sebetulnya bukan dunia. Jadi ya kalau ada manfaat untuk akhirat bukan dunia. Tapi kalau dunia puya-puya, dunia yang menghalang ibadah kepada Tuhan, itu dunia yang busuk tadi seperti bangkai. Dan kemudian daripada itu suatu yang afdal menuntut hamba itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sesuatu yang afdal yang dituntut oleh hamba daripada Allah taala, apa dia? Bahwa adalah ia hamba tadi mustaqim, istiqamah. Jadi itulah yang paling utama, minta sama Tuhan istiqamah. Dan tetap sertanya Allah. Ya, tetap arti istiqamah tadi tetap serta Allah, tetap taat. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Gitu katanya. Ya. Ada yang kemarin yang ceramah sini kemarin, ada Kadi 4 belajar malam Selasa deh ke Hakim tuh. Hakim orang Jakarta. Sekolahnya di Pondok Syafi'iyah. Saya bilang itu nang asal membangun Syafi'iyah itu murid Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau nasihati, yaitu nasihatnya, haitsuma tastaqim tuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azman. Ada di dalam Kawakib ada ya. Nah, di mana saja kamu berbuat atau kapan saja kamu berbuat istiqamah, ya, Allah takdirkan bagi engkau najahan fi ghabiril azman, akan beruntung, ya, pada masa yang akan datang kamu beruntung kalau istiqamah. Yang banyak tidak istiqamah, yang banyak tidak istiqamah. Likullin ila sya'wil ula harakat walakin azizun lirrijali sabat. Setiap orang
ingin mencapai derajat yang tinggi. Setiap orang ingin mencapai derajat yang tinggi. Lakin azizun lirrijali sabat, tetapi sedikit sekali laki-laki yang tahan uji. Nang banyak kada tahan, sedikit sekali laki-laki yang tahan uji. Hendak tinggi, semua orang hendak tinggi, tapi sedikit yang tahan uji. Ya, nah. Firman Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Nah, tunjuki akan kami akan jalan yang lurus. Maka hendaklah menuntut engkau daripada hidayah. Nah, ihdi itu ihdina. Tunjuki akan kami. Tunjuki itu ya hidayah. Ya kan? Nah, masdarnya ihdi itu ya hidayah. Nah, ya, maka hendaklah engkau menuntut kepada Allah tadi daripada hidayah dan istiqamah, dan bahwa adalah engkau serta Allah pada tiap-tiap hal suatu yang suka ridha Allah Ta'ala bagi engkau. Nah, itulah yang dituntut. Yang dituntut tadi ya, tiap-tiap hal suatu yang disuka dan ridha oleh Allah. Hal sakitkah, hal senangkah, hal kerja apakah yang dituntut ridha Allah. Aku ini baca akan Jepang. Kalau kita tidak bisa jadi wali, cintai wali. Nah, kita kada bisa, asa kada bisa. Aku ini memakai nih, ya cinta barang dengan wali, percaya dengan karamat wali. Kalau tidak percaya berbahaya. Nah, tapi kalau ada orang pendapatnya lain seperti itu, terserah, itu pendapat kita ya. Nah, pendapat kita atau siapa yang hendak menurut kita. Kadang nak nurut, itu lain lagi ceritanya. Kita kan ada divisi sampannya lah, kata ini Benjer. Ikut di sampan nang wali ini tadi bang. Kita ada bisa sampai. Tapi sebetulnya kalau Allah nunjuki bisa. Ya. Mengenal diri. Ya. Kalau Tuhan menghendaki, itu gurunya itu sendiri datang ke rumah kita bilangkan. Nah, mana tadi? Dan telah bersabda Nabi SAW daripada hadis Al-Qudsi. Ya. Man badalallahu sarfal wuddi sakahullahu sarfal karomi. Artinya barang siapa mengasih bagi Allah Ta'ala yang bersih amalnya, ya, sirpa barangkali bersih ya. Jadi barang siapa
mengasih bagi Allah Ta'ala yang bersih amalnya, yang dipersembahkan kepada Allah tadi amal bersih ikhlas. Nah, niscaya menuangkan Allah Ta'ala akan dia yang bersih kemurahan Allah. Dikasih Allah hayatan thayyibah. Nah, ya, asal amalnya bersih. Karam nih kemurahan. Karim orang yang pemurah. Ada yang mengartikan mulia, ya orang pemurah itu mulia. Rubba karimon, ya, rubba rajulin, ya, rubba rajulin karimon laki toho. Sedikit sekali laki-laki yang mulia, yaitu aku jumpai akan dia. Nah, bisa diartikan situ karim tadi pemurah, sedikit kada banyak kada. Rubba tu harfu jarrin zaid, karimin kan lah, rubba rajulin karimun jadi naat daripada rajulin tadi. Laki itu jadi khabar, sedikit laki-laki yang mulia atau pemurah aku jumpai akan dia, yang banyak tidak karim. Karimun mata amdahu wal wara, idza malum tuhu wahdi. Orang yang pemurah apabila aku puji akan dia, manusia yang lain ikut memujinya. Idza malum tuhu, apabila aku mencelanya, lum tuhu wahdi, aku mencela sendiri tidak berkawan. Itu kan ada ceritanya si apa namanya Hatim tuh pemurah, terkenal pemurah. Asal naik ke rumahnya mesti dikasihnya. Sekalinya ada seorang naik ke rumah si Hatim, tak ada dikasihnya oleh Hatim, ya, tidak dikasihnya oleh si Hatim. Orang itu pun langsung pergi. Hatim menyamar simpangan jalan ditunggunya, ya, berubah pakaian, lalu ditanyanya, bapak dari mana? Dari rumah si Hatim. Macam mana si Hatim? Pemurah kah atau tidak? Pemurah, kata dia. Oh, kata Hatim, kan tadi dari rumah si Hatim tak ada dikasih apa-apa. Apa maka bilang pemurah? Sebab katanya kalau aku bilang tidak pemurah, semua orang membilang aku pembohong. Sebab semua orang tahu bahwa si Hatim itu pemurah. Aku bilang si Hatim tidak pemurah, pasti aku dibilang orang, semua orang membilang aku pembohong. Kata Hatim, duitnya, ya, aku cuma menguji. Nih aku kasih hadiah. Ya, itu nang tadi syair tadi tuh. Karimun mata amdahu wal wara.
orang yang pemurah. Kalau aku memuji, semua orang ikut memujinya. Idza malum toho, apabila aku mencelanya, lum toho wahdi, aku sendirian yang mencela. Kalau aku bilang dia tidak pemurah, aku cuman bilang tidak pemurah. Semua orang bilang pemurah, aku dibilang orang pendusta. Paham ya? Nah, kalau anu kada paham, kalau kata ceritakan tuh, nang anunya tuh apa tadi CR-nya entah ada paham nggak ada diceritakan. Aku nih miringin ini benjer lagi ini benjer tuh nih macam kedengaran di telinga nih cakap dia tuh sampai sekarang ya, dia tuh sayang banget Pak ya lagi bilang yang jelas sesama pada orang benjer, sesama pada perantau kita nih katanya ya, dengan aku kan aku perantau, dia perantau, jadi lain sesama perantau. Ada perempuan berkelahi di depan rumahku, aku ini perantau dari mana, dari Kalimantan gitu ya, berkelahi depan rumah. Dia sudah disiapkan perempuan di rumah supaya cerai dengan dia tuh di rumah, hendak dikawinkan di rumah. Oh aku bilang sama, aku ini perantau aja, aku ambilkan gula ke belakang sedikit, cuman ambilkan gula ya, tawar nih kasih sama laki kau. Bisa dia ngasih minum sama lakinya, datang ke rumah aku pulang bawa kawan, hampir sudah jadi laki aku hendak kawin, sudah jadi, datang bawa kawan pulang, kawan macam itu, ada yang 9 bulan gak ada berkumpulan, tidur gak ada berkumpulan, nah laki di luar mikir akan hendak bebini aja. Hampir pulang bawa kawan pulang ya, hampir berkumpulan dah gorengnya 9 bulan. Jadi sesama perantau kasihan melihat aku sendirian di sini kan ada kawan gitu ya, kasihan ya melihat adzan serona. Wallahu alam.